اللهم ارحمنا بالقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Fardhu Insya Masjid Raya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah, malam hari ini kita masih diberikan Allah umur panjang, kesehatan, istiqamah iman dan Islam, dapat kita melaksanakan Fardhu Insya berjamaah. Banyak saudara-saudara kita yang lain masih dititipkan Allah nikmat tapi tak dapat mensyukurinya dengan baik. Oleh sebab itu kita ucapkan syukur alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat hidup kita diberikan berkah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas dengan 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyi'at, ditutupi Allah 10 kesilapan, kesalahan dan dosa. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 tingkatan kemuliaan di sisi Allah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kita pun mendapatkan keutamaan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa setiap Ahad ketiga di Masjid Raya ini kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini hadis yang kita kaji insyaallah disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Tidak Sahih Bukhari, Sahih Muslim saja. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, atau yang biasa kita dengar dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza tashahhada ahadukum, kalau kamu bertasyahud. Yang dimaksud dengan tasyahud adalah salah satu yang kita laksanakan dalam salat. Tadi kita salat Isya, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir, 2 tasyahud. Tasyahud diambil dari kata syahida yashhadu, ashhada yushhidu, tasyahada yatashahhadu. Syahida artinya bersaksi. Mengapa dia disebut dengan tasyahud? Karena dalam tasyahud itu kita bersaksi. Saat itu kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Idza tasyahhada ahadukum, kalau kamu bertasyahud, falyasta'iz billah min arba', maka mohonkanlah perlindungan kepada Allah dari dari 4 macam perkara. Yang dimaksud dengan tasyahud dalam hadis ini tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. Karena tasyahud awal itu singkat, takhfif, ringan, tidak panjang. Sedangkan yang dimaksud dengan tasyahud dalam hadis ini di akhir tasyahud itu, setelah innaka hamidum majid, bagi sebagian lagi yang menambah Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Di akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyasta'iz, maka hendaklah orang yang bertasyahud itu memohon perlindungan billah kepada Allah Subhanahu wa taala min arba', dari 4 perkara. Sepenting apa permohonan ini? Dalam kitab syarah Sahih Muslim disebutkan Imam Nawawi, ada seorang ulama dari kalangan tabi'in bernama Imam Tawus. Kata Imam Tawus, Imam Tawus pernah menyuruh anaknya mengulangi salat karena lupa memohonkan 4 perkara ini di akhir tasyahud. Oh, kalau begitu wajib membacanya sampai salat tidak sah, mesti diulang gara-gara ini. Ini hanya ijtihad Imam Tawus saja. Oleh sebab itu kalau ada yang berdalil dengan ini tak dapat dijadikan dalil, karena dia dari kalangan tabi'in, bukan nabi, bukan sahabat nabi. Dia menekankan ini pada anaknya. Tapi jumhur, mayoritas ulama mengatakan ini tidak sampai pada wajib, dibaca baik
tapi kita mengikut sunnah Rasulullah, maka ketika akhir tasyahud ini pun kita ucapkan falyasta'iz billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah min arba', dari 4 perkara. Apa saja dia? Inilah yang akan kita kaji malam ini insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau min azabi jahannam, dari azab neraka jahannam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di luar salat selalu kita mohonkan kepada Allah, Allahumma ajirni minan nar. Kalau beramai, Allahumma ajirna minan nar, selamatkan kami dari azab neraka. Dalam doa pula dalam Al-Quran selalu kita baca di luar salat, Rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah kami di dunia ini hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat pun kebaikan. Sebenarnya kalau kita lihat doa ini sudah cukup, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, cukup. Tapi mengapa di ujungnya ditutup waqina azabannar, jagalah kami dari azab neraka, peliharalah kami dari azab neraka, lindungilah kami dari azab neraka. Mengapa sesudah minta kebaikan di akhirat perlu lagi tambahan waqina azabannar? Karena tak semua orang yang dapat kebaikan selamat dari api neraka. Semua perbuatan baik kita insyaallah akan dibalas Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi pun amal kita akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah, Allah tak berbuat aniaya, Allah tak menzalimi hambanya walaupun sebesar biji dzarrah, akan dia balas. Tapi apakah dengan balasan itu orang lalu selamat dari azab neraka? Belum tentu. Tak semua orang selamat dari azab. Maka kita minta fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan khusus dalam salat di akhir tasyahud, yang pertama kita mohonkan kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau min azabi jahannam, dari azab neraka jahannam. Sehebat apa azabnya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentang azab neraka jahannam tidak bisa main akal, karena akal tak dapat menangkap itu. Tidak bisa pakai hati perasaan, karena hati pun tak dapat mencerna itu. Oleh sebab itu ini termasuk dalam perkara yang disebut dalam ilmu tauhid dengan istilah as-sam'iyat. Sam'iyat diambil dari kata sami', dengar. Sam'iyat, perkara yang dapat diketahui hanya lewat pendengaran, yaitu lewat apa? Lewat Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tak dapat lewat akal, karena dia bukan domain tempatnya logika akal, tapi dia murni dari Al-Quran yang dibacakan Nabi kepada para sahabat, yang didengar Nabi dari malaikat Jibril, yang diterima Nabi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu disampaikan Nabi kepada para sahabat, lalu sampailah kepada para tabi'in, tabi'in, para ulama, sampailah ke generasi kita sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa cerita Al-Quran tentang azab neraka? Apakah sekali azab lalu berhenti? Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka nadijat. Kata nadij artinya matang, masak, tak disebut melepuh, tidak disebut luka, tapi disebut kullama nadijat, setiap kali kulit mereka itu matang, masak. Badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Bukan berarti setelah masak gosong selesai habis masalah, tidak. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit itu matang, masak, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Untuk apa? Liyazuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab yang amat sangat menyakitkan. Oleh sebab itu digunakan dalam Al-Quran azabun azim, azabun alim, untuk menunjukkan betapa hebat dan kuatnya azab yang ditimpakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seberapa panasnya dalam hadis disebutkan, yablu ka'baihi, ketika sampai azab itu ke kedua mata kaki,
yaghli biha dimaruhu, mendidih otak di kepala. Adakah azab yang lebih hebat daripada itu? Dan itu pula yang disebut dengan ahwanu azaban, azab yang paling ringan. Diletakkan di tapak kaki. Dalam hadis lain diletakkan satu batu yang panas di tapak kaki, yaghli biha dimaruhu, mendidih otak di kepala. Dalam hadis lain disebutkan yablugh ka'baihi, ketika sampai ke kedua mata kakinya, yaghli biha dimaruhu, mendidih otak di kepalanya. Begitulah azab yang disebutkan Nabi dalam hadis sahih. Dan disebutkan pula dalam Al-Quran, apa kata Allah SWT ketika bercerita tentang syajaratuz zaqqum, makanan penghuni neraka, yaghli fil butun, mendidih di dalam perut, kaghalil hamim, seperti mendidihnya sesuatu yang dipanaskan. Orang yang bekerja di pabrik baja, dia melihat bagaimana baja dipanaskan lalu kemudian mendidih, bagaimana emas dipanaskan lalu mendidih, maka seperti itulah pandangan perumpamaan azab. Yaghli fil butun, mendidih di dalam perut, kaghalil hamim, seperti mendidihnya sesuatu yang panas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, panasnya tak hanya sampai di perut, tapi juga naik ke atas sampai ke jantung. Apa kata Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, narullahil muqadah, narullah, api al-muqadah yang menyala, allati tattali'u, yang sampai nyalanya alal afidah, sampai ke hati. Tak hanya menyala di perut tapi sampai ke hati. Tak hanya panas di kaki tapi sampai mendidih di kepala. Apakah seperti ini benar azabnya? Memang benar, tak diragukan, karena informasi ini disebutkan dalam Al-Quran, alladzi ya'tihi la ya'tihi al-batil, yang tidak ada kebatilan di dalamnya, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Tanzilal azizil hakim, karena dia turun dari Allah yang maha kuasa dan maha bijaksana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi azab yang disebutkan dalam Al-Quran itu hanya 0, sekian persen dari azab yang sesungguhnya. Sisanya sengaja tidak disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu apa kata Nabi SAW, andailah kamu tahu apa yang aku tahu, andailah pengetahuan kamu sama seperti pengetahuan aku tentang Allah, tentang surga, termasuk yang sedang menjadi kajian kita tentang neraka, andai kamu tahu yang kamu tahu itu sama seperti pengetahuan aku tentang neraka, labakaitum katsiran, kamu pastilah akan menangis amat sangat banyak. Labakaitum katsiran, kamu pasti akan sangat banyak menangis sampai tak sempat untuk tertawa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, sejak diciptakannya neraka sampai saat ini, malaikat Mikail tidak pernah tersenyum walau sekalipun. Apa sebab? Karena takutnya kepada api neraka. Mengapa dia takut? Alasannya rasional, karena matanya melihat langsung. Kita tidak melihat, kita hanya sekedar tahu dari Al-Quran, dari hadis, dari fatwa, dari ceramah, dari tausiah ulama. Tentulah pengetahuan yang lewat telinga tak sama efeknya dengan yang pengetahuan ditengok oleh mata langsung. Bapak Ibu sehari-hari dapat mengetahui itu. Ada berita, na'udzubillah, berita kebakaran. Siapa yang menyampaikan? Dari si fulan. Dari mana dia tahu? Dia menengok. Tapi beda dengan yang dipersaksikan langsung oleh mata, membangkitkan ketakutan. Maka malaikat Mikail yang sampai pada derajat malaikat sekalipun, takutnya bukan main, sampai tak dapat tersenyum sejak neraka diciptakan. Ada seorang laki-laki bernama Suhaib. Idza dzukiran naru taral naum, begitu ungkapan yang disebutkan dalam tafsir At-Tustari, begitu juga yang dikutip oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Seorang pemuda bernama Suhaib berasal dari negeri Basrah yang ada di Irak. Lalu kemudian dia sangat hebat beribadah, sampai malamnya pun tidak luput, tak digunakan sedikit pun untuk tidur. Lalu datanglah perempuan hamba sahayanya,
berkata kepada Suhaib, wahai tuanku Suhaib, mengapa engkau beribadah sepanjang malam? Apakah engkau tidak berfikir untuk besok akan bekerja, beraktivitas? Kata Suhaib, yang menyebabkan orang tidur itu adalah kantuk, sementara kantukku sudah hilang. Apa yang menyebabkan kantukmu hilang? Ketika aku membaca satu ayat bercerita tentang neraka, maka kantuknya hilang. Salah satu yang paling sulit untuk dihilangkan dalam diri adalah mengantuk. Bapak ibu yang mengalami mengantuk, apapun tak dapat menghilangkan kantuk. Kita basuh air ke wajah, hanya dapat bertahan beberapa detik, habis itu kantuk datang lagi. Kita coba untuk memukulkan pipi dengan tangan, menampar keras, tetap juga kantuk tak hilang. Apapun tak dapat menghilangkan kantuk. Kantuk hanya dapat hilang dengan tidur. Tidurlah yang dapat mengusir kantuk. Tapi Suhaib tak begitu. Apa yang dapat mengusir kantuknya hilang? Ketika dia diperdengarkan ayat-ayat yang bercerita tentang neraka Allah, maka saat itu terbanglah mengantuknya, hilanglah tidurnya, maka dia pun larut dalam ibadahnya, memohonkan ampunan supaya dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Mikail dapat menghilangkan nyamannya, tawanya, senyumnya. Kenapa? Karena matanya menengok neraka. Tapi Suhaib yang anak muda, tak disebutkan orang tua, ghilman, anak muda. Mengapa si anak muda Suhaib bisa takut padahal dia tidak pernah melihat? Apa yang membuatnya takut? Tentulah hatinya takut. Kalau ada orang takut menetes air matanya, takut itu bukan di mata, tapi takut itu letaknya di dalam hati. Mengapa hatinya takut? Hati Suhaib sama dengan hati kita, karena dia manusia, dia bukan malaikat, dia pula bukan sahabat Nabi, dia seorang yang biasa. Mengapa dia takut, mengapa kita tidak? Lama saya berpikir ketika membaca riwayat tentang Suhaib, mengapa dia takut, mengapa kita tidak? Jawabannya saya temukan dalam ucapan Imam Sahal rahimahullah, dikutip oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata Imam Sahal, la tajidul khauf hatta ta'kulal halal. Engkau tak akan menemukan rasa takut dalam hati sampai engkau memakan makanan yang halal. Oleh sebab itu, mengapa rasa takut tak datang? Salah satu sebabnya adalah haram ataupun syubhat. Bukan sekedar haram, yang syubhat pun menghilangkan rasa takut dari dalam hati. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu sebab lain mengapa rasa takut tak datang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuksirid dhahik, jangan kau banyak ketawa, fa inna kasratad dhahik tumitul qulub, karena banyak ketawa mematikan hati. Di mana rasa takut, di mana datang rasa takut? Dari dalam hati. Dari hati memancar ke mata, memancar ke telinga, memancar ke tangan, memancar ke akal, memancar ke seluruh anggota tubuh. Kalau sudah hati tak takut, maka jiwa, diri, badan pun tidak ikut takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa takut hilang? Karena terlalu banyak tertawa. Oleh sebab itu, kalaulah orang zaman ini tak lagi takut ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ketika dibacakan ayat tentang azab, tidak datang rasa takutnya, boleh terjadi dua hal. Yang pertama disebutkan oleh Imam Sahal rahimahullah, karena banyak memakan makanan yang haram dan syubhat. Yang kedua, karena terlalu banyak tertawa. Yang halal, yang haram, kita, saya, bapak ibu tak dapat ukur. Kita sendiri yang tahu apakah itu halal, haram atau syubhat. Tapi tentang tawa, memang itulah salah satu yang menyebabkan orang zaman sekarang tak lagi takut kepada azab Allah. Ayat apapun yang dibacakan, baik yang bercerita tentang menyala api dalam hati, maupun api yang menyala dalam perut, maupun api yang menyala di kaki mendidihkan otak di kepala, tak menyebabkan rasa takut. Apa sebab? Karena terlalu banyak tertawa. Zaman sekarang, bapak ibu perhatikanlah, mari kita hitung dari mulai buka mata subuh sampai malam akan menutup mata, 99,9% acara televisi yang ditonton itu adalah tawa. Bahkan orang yang tidak menonton sekalipun, dia tetap juga akan disuguhkan ketawa. Ketik rek spasi tawa, kirim ke 9090, akan dikirimkan ketawa. Saking tak sempatnya menonton TV di rumah karena aktivitas kerja kantor dan lain sebagainya, tetap juga duduk, akan dikirimkan juga SMS. Paling tidak ketawa sendirian kita akan baca itu.
Untuk apa? Karena dianggap untuk refreshing, untuk menenangkan pikiran. Memang betul, tak salah, karena para ulama pun tetap juga menyusun kitab-kitab canda dan tawa. Ada kitab berjudul Al-Hamqa wal Mughaffalin, orang bodoh dan orang dungu. Isinya tentang kebodohan dan kedunguan, yang bercerita tentang membangkitkan orang untuk paling tidak tersenyum dan tertawa. Tak ada salahnya. Tapi ketika ketawa berkepanjangan sehingga mematikan hati, maka efek yang paling mengerikan adalah tak lagi membuat hati menjadi takut ketika Al-Quran dibacakan. Padahal tujuan Quran dibacakan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika ayat-ayat dibacakan, zadathum imana, bertambah iman, bangkit rasa takut kepada Allah dan bangkit rasa takut kepada azab Allah, membangkitkan semangat untuk beramal dan beribadah. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, permohonan pertama yang dimintakan adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Aku minta perlindungan kepada Engkau ya Allah dari azab neraka jahannam. Berbagai macam bentuk dan isinya. Salah satu namanya adalah saqar. Ketika Allah taala menceritakan tentang penghuni neraka saqar yang ditanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang membuat kamu berada di dalam neraka saqar ini? Mengapa kamu masuk ke dalam ini? Apa jawab penghuninya? Lam naku minal musallin, kami tak salat. Disediakan neraka khusus untuk orang yang tak salat, yang disebut dengan neraka saqar. Lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin, kami tak memberikan makan kepada orang miskin. Satu, hubungan kepada Allah tak baik karena tak salat. Dua, hubungan kepada sama manusia tak baik karena tak peduli kepada orang miskin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, tak cukup hanya sekedar itu, kami mendustakan hari agama, hari kiamat ketika dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Hatta atana al-yaqin, sampai yang diyakini datang. Yang dimaksud dengan diyakini, sampai kematian datang, tetap tak salat, tetap tak berbagi kepada fakir miskin, tetap mendustakan ayat-ayat Allah. Hatta atana al-yaqin, sampai kematian datang mencabut nyawa, sampai Israel datang menghabiskan usia, sampai menutup mata menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya adalah neraka saqar. Fawailul lil musallin, neraka wail. Satu tafsir menyebut celakalah, makna wail celaka. Satu makna menyebut neraka wail lah tempat orang-orang yang salat. Kalau yang tadi tak salat sama sekali, lalu ada pula orang yang salat tapi juga disebutkan diberikan azab. Apa sebab? Alladzina hum an salatihim sahun, karena mereka lalai salat tapi lalai. Oleh sebab itu kita disuruh melaksanakan salat dengan khusyuk, tawadhu', merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pula orang yang dimasukkan ke dalam azab Allah bukan karena tidak salat, bukan karena tidak puasa, bukan karena tidak berbagi kepada fakir miskin, tapi apa yang menyebabkan dia masuk ke dalam? Lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami dulu mau mendengar, nasma'u, mau kami menggunakan telinga ini untuk mendengar, au na'qilu, mau kami berpikir, menggunakan akal untuk berpikir, makunna min ashabis sa'ir, pastilah kami tak akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Ternyata ada satu neraka khusus yang diciptakan untuk siapa? Orang-orang yang tak mau memakai telinga dan tak mau memakai akal. Tapi apa gunanya penderitaan saat itu? Fasuhqan li ashabis sa'ir, mereka sudah dinyatakan sebagai penduduk, penghuni neraka sa'ir. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azab yang diceritakan Allah dalam Al-Quran tak lain tak bukan adalah untuk mendatangkan rasa takut ke dalam hati. Kalau sudah hati takut, maka datang rasa harap, takut kepada azab Allah, berharap kepada Allah supaya diselamatkan dari azab tersebut. Maka kita pun mendekatkan diri kepada Allah dengan dua sayap, sayap khauf takut dan sayap raja harap. Dengan takut dan harap itulah kita mendekatkan diri. Takut kepada azab Allah, maka kita pun berbagi kepada orang lain. Takut kepada azab Allah, kata kita pun gunakan anggota tubuh untuk beribadah. Takut kepada Allah, maka ringan kaki melangkah. Takut kepada Allah, ringan tangan bersedekah. Takut kepada azab Allah, maka senantiasa berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu tak cukup hanya dalam salat kita ucapkan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Untuk apa lidah kita minta jauh dari azab neraka jahannam, tapi perbuatan kita mendekatkan diri kepada azab neraka jahannam. Mulut kita memintakan dijauhkan dari neraka azab jahannam, tapi justru perbuatan kita membuat kita dekat kepada neraka azab jahannam. Oleh sebab itu maka permohonan yang pertama ini mestilah disesuaikan antara lidah dengan perbuatan. Ini yang pertama. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Aku minta perlindungan kepada engkau yang kedua, min azabil qabri, dari azab kubur. Kalau ada orang sekarang mengatakan saya tak percaya pada azab kubur, maka kita boleh tanya, kamu tak percaya kenapa? Karena hadisnya dhaif. Sedangkan hadis dhaif sekalipun boleh dipakai untuk fadail a'mal, memotivasi untuk beramal. Begitu kata jumhur ulama. Tapi kalau untuk keyakinan tauhid, mestilah hadis sahih tentang azab kubur, tak ragu sama sekali hadisnya sahih. Mana dia? Hadis yang kita kaji malam ini, hadis tentang Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita, mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara di akhir tasyahud. Permohonan kedua adalah dimintakan min azabi jahannam, min azabil qabri. Pertama azab jahannam, yang kedua minta lindung supaya dijauhkan dari azab kubur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seandainya inilah satu-satunya hadis sahih, tetap juga kita disuruh berpegang. Apalagi hadis sahihnya berkaitan tentang salat. Salat yang sehari semalam orang Islam wajib 5 kali, dan dalam tasyahudnya berarti 5 kali bertasyahud, berarti 5 kali dia minta jauh dari azab kubur. Apakah mungkin orang minta 5 kali sehari semalam dijauhkan, diselamatkan dari azab kubur, lalu azab kubur itu tak ada? Kan tak mungkin. Oleh sebab itu orang yang tak percaya kepada azab kubur berarti dia mengingkari hadis sahih. Dan hadis sahihnya bukan satu ini saja, satu lagi hadis yang khusus bercerita tentang azab kubur. Ketika Nabi lewat di suatu makam, lalu Nabi ambilkan satu pelepah korma, fasyaqahu nisfain, lalu Nabi bagi menjadi 2. Lalu kemudian Nabi tancapkan kepada 2 makam, 1 makam, 2 makam. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan ini? Apa makna perbuatan ini? Mengapa engkau cabut pelepah korma, lalu engkau tancapkan ke satu dan engkau tancapkan ke makam yang kedua? Tentulah pengetahuan Nabi beda dengan pengetahuan kita. Kita mendengar apa yang didengar telinga, kita melihat apa yang dilihat mata, tapi Nabi dapat mendengar dan melihat apa yang tak dapat dilihat dan didengar oleh manusia biasa. Kenapa? Karena dia dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawab Nabi ketika sahabat bertanya, apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir. 2 makam ini sedang diazab. Mereka diazab bukan karena azab dosa besar. Wa ma yu'azzabani fi kabir. Mereka diazab bukan karena dosa besar, dosa yang sepele, remeh temeh. Yang pertama, lam yastabri, dia tidak membasuh ketika buang air kecil, remeh temeh, tapi itu pun menyebabkan azab kubur. Yang satu lagi, yamshi bin namimah, yamshi berjalan, bin namimah membawa pembicaraan orang lain. Si A pernah berbicara tentang aib si B, lalu si C mendengar itu, dia bawa cerita si A kepada si B, lalu kemudian si B merasa sakit hati, tersinggung, lalu akhirnya dia pun melabrak si A. Bertengkar mereka berdua, padahal mestinya cakap berita, omongan, pembicaraan itu tak sampai. Siapa yang membawanya sampai? Si C. Maka dia disebut dengan yamshi, berjalan, bin namimah, membawa pembicaraan orang lain yang tak semestinya menjadi konsumsi publik, lalu kemudian berbicara kepada banyak orang, lalu akhirnya orang pun menjadi bertengkar, berkelahi, rusak hubungan silaturahim, bahkan putus hubungan ukhuwah persaudaraan. Tak hanya ukhuwah Islamiyah, silaturahim bersaudara kandung sekalipun dapat putus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis-hadis ini menyebutkan tentang azab kubur. Buku yang paling detail tentang azab kubur ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah,
dalam kitab Ar-Ruh. Kalau ada orang meragukan kitab ini, maka satu orang mendapat gelar doktor di Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud di Riyadh, khusus mengkaji tentang kitab Ar-Ruh, bernama Dr. Bassam. Mendapatkan gelar doktor karena mengkaji kitab Ar-Ruh. Di dalam kitab itu dibahas satu pembahasan khusus tentang azab kubur berdasarkan hadis-hadis sahih dan ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran menyebutkan secara takwil, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api neraka dipertontonkan, diperlihatkan di depan mata mereka ghuduwan wa 'ashiyya, pagi dan petang. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ada orang mati tahun 1000, sekarang sudah 2013, berarti selama 1013 tahun berada di alam barzakh, pemandangannya pagi dan petang, ghuduwan wa 'ashiyya, pagi dan petang hanya melihat azab neraka. Bapak Ibu bisa bayangkan. Oleh sebab itu kita disuruh ketika melihat, menyaksikan lewat di makam, perkuburan, kita tak kenal dengan mereka di dalam. Mereka sudah meninggal 1000 tahun yang lalu, dikatakan hubungan kerabat tak ada sama sekali. Bapak Ibu waktu haji dan umrah di Makkah dibawa ke makam Ma'la, di Madinah dibawa ke pemakaman Baqi'. Kita tak punya hubungan darah dengan mereka. Mereka orang Arab, kita bukan. Mereka sudah meninggal sejak zaman Nabi, sahabat, 1400 tahun yang silam, menyatu sudah dengan tanah. Apalagi di gurun pasir, tak sama tradisi di tempat kita satu makam satu orang, tapi di tempat mereka gurun pasir sekian bulan hangus habis, larut dengan pasir, tanah digali lagi, dimanamkan makam yang sama. Oleh sebab itu pemakaman itu sudah sejak zaman Nabi sampailah zaman sekarang, beribu tahun lamanya, ratusan generasi sudah dimakamkan. Tapi kita tetap juga mengucapkan assalamu alaikum ya ahlad diyar, semoga keselamatan tercurah untuk kamu wahai penghuni kubur. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, kami mohon, kami insyaallah akan menyusul kamu. Yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin, semoga Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya lil mustaqdimin, orang yang mati duluan, wal mustakhirin, dan yang mati belakangan. Nas'alullaha lana walakumul afiyah, kami memohon untuk kami dan kamu, semoga kami dan kamu mendapatkan kebaikan. Seandainya orang yang dikubur tidak mendapatkan azab, maka apa makna dari doa itu? Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka jumhur, mayoritas ulama ahlus sunnah wal jamaah menanamkan keyakinan percaya kepada azab kubur. Seandainya azab kubur tidak ada, apakah mungkin Nabi mengajarkan doa yang justru permohonan perlindungan yang kedua adalah wa a'udzubika Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, yang kedua wa min azabil qabri. Yang ketiga yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wa min fitnatil mahya wal mamat. Digabungkan dua-duanya. Ini yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung kepadamu ya Allah min fitnatil mahya, dari azab mahya hidup, wal mamat, dari azab mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata fitnah bisa berarti ujian, kata fitnah bisa berarti cobaan, tapi khusus untuk dalam doa ini makna fitnah adalah azab. Contoh kata fitnah bermakna azab dalam Al-Quran, laisa alaikum junahun an taqsuru minas salah, kamu boleh mengqasar salat, in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru, kalau kamu takut diazab orang kafir. Ayat ini bercerita zaman Nabi, mereka dalam keadaan musafir, karena khawatir nanti ditangkap diazab orang kafir, maka mereka dibenarkan mengqasar salat. Kata fitnah dalam ayat ini in khiftum, kalau kamu takut, kalau kamu cemas, kalau kamu khawatir. In khiftum ayyaftina, digunakan kata fitnah kalau kamu takut diazab oleh orang kafir. Maka yang dimaksud dengan makna fitnah dalam permohonan yang ketiga ini, wa min fitnatil mahya, takut dari fitnah azab hidup dan mati. Apa ada orang yang hidup ini diazab Pak Ustadz? Kan katanya azab itu di akhirat. Apakah ada hidup ini menjadi azab? Ada. Tapi seringkali orang menganggap penyakit azab, meninggal azab, kemiskinan azab. Padahal sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
kalau kita lihat dalam penggunaan ayat Al-Quran, azab tak selamanya dalam bentuk kesusahan. Kesenangan itu pun sebenarnya juga adalah azab. Maka dibantah Allah. Ada di antara manusia yang mengatakan ketika dia diuji, idza batalahu rabbuku fa akramahu wa na'amahu, ketika dia diuji Allah Subhanahu wa taala, fa akramahu, dimuliakan, wa na'amahu, diberi nikmat yang banyak, lalu dia katakan rabbi akraman, tengoklah Tuhan sedang memuliakan aku. Amma idza mabtalahu rabbuhu, ketika diuji oleh Tuhannya, faqudira alaihi rizquhu, disempitkan rezekinya, disedikitkan nikmatnya, dia katakan rabbi ahanan, Tuhan sedang menghinakan aku. Kalla kata Allah, bukan. Itu pemahaman tak betul. Orang kalau diberi nikmat lalu dia dimuliakan, bukan. Orang ketika disempitkan rezekinya, apakah dia dihinakan? Bukan. Rezeki ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan azab dalam hidup adalah boleh jadi dia dalam bentuk jabatan, boleh jadi dia dalam bentuk harta benda, boleh jadi dia dalam bentuk pasangan hidup, anak keturunan. Tapi ketika dia tidak membawa kepada ridha Allah, maka sesungguhnya itu adalah azab di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, makanya kata Nabi, innallaha la yumli lizalim, Allah sengaja ulur untuk orang-orang yang zalim. Dibuatkan umurnya panjang, diberikan kekuasaan yang tinggi, diberikan harta yang banyak, lalu dia menyangka ini adalah nikmat, padahal sebenarnya itu adalah azab. Mengapa demikian? Ambil contoh harta ketika dibangunkan untuk masjid, maka dia menjadi nikmat yang mengalir. Inqata'a amaluhu, putus amal, tapi dia menjadi sadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Diberikan ke mushaf Al-Quran, diinfakkan ke masjid, surau, musalla, PDTA, pendidikan diniyah, takmiliyah, awiliyah, meninggal kita dibaca oleh mereka, mengalir pahalanya. Ini harta, dia bisa menjadi nikmat. Tapi jangan lupa, harta juga bisa menjadi azab, laknat. Bagaimana harta yang katanya nikmat bisa berubah menjadi azab? Ketika dia tidak membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru membuat orang semakin pelit, kikir, cinta harta. Itulah yang disindir Allah dalam Al-Quran, wa tuhibbunal mala hubban jamma, kamu cinta kepada harta hubban jamma, cinta secinta-cintanya sampai takut mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dikecam Allah dalam Al-Quran, la tulhikum, jangan sampai kamu dilalaikan. Apa yang melalaikan? Amwalukum, harta kamu, wa auladukum, dan anak-anak kamu. Orang yang lalai mengingat Allah karena harta, orang yang lalai mendekatkan diri kepada Allah karena harta, orang yang lalai beribadah kepada Allah karena anak, orang yang lalai membaca Al-Quran, bertasbih, berzikir karena anak, maka dua ini masuk dalam kategori tulhikum, kamu dilalaikan. Dua, amwalukum, harta, wa auladukum, dan anak-anak. Tapi dalam waktu yang sama dia juga bisa berubah menjadi amal, karena yang lain putus, justru yang mengalir juga dua. Kapan? Sadaqatun jariyah, harta, waladun salihun, anak salih, yad'u lahu, yang tetap mendoakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dunia bisa juga dia berbentuk azab, tapi sayangnya tak semua orang menganggap itu sebagai azab. Ketika dia dapat, yang keluar dari mulutnya adalah alhamdulillah. Memang kita disuruh bersyukur, la in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, ku tambah. Syukur dengan mulut, mengucapkan alhamdulillah, tapi tidak selamanya dia menjadi nikmat, karena di waktu yang sama bentuknya boleh sama, di waktu yang sama dia pun bisa berubah menjadi azab. Siapa yang membuatnya menjadi nikmat? Siapa pula yang merubahnya menjadi azab? Kita sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perlindungan yang kita minta yang ketiga, min fitnatil mahya, azab hidup, wal mamat, azab ketika dalam kematian. Di dunia dia menjadi azab, di akhirat pun dia menjadi azab. Kenapa begitu? Karena apa yang akan kita terima di akhirat adalah apa yang kita semai, apa yang kita tanam di dunia. Apa yang akan kita tuai nanti di akhirat, itu semua adalah hasil persemaian yang pernah kita semai ketika berada di dunia. Oleh sebab itu, kita tanamlah yang baik. Sedangkan padi kita semai, akan tumbuh juga rumput. Konon lagilah memang rumput itu betul yang kita tanam, maka tak akan menumbuhkan padi. Oleh sebab itu, maka perbuatan yang baik
akan menghasilkan yang baik. Apakah Allah zalim kepada hambanya? Tak pernah aniaya walau sedikit pun. Apa yang kita laksanakan di sini, itu juga yang akan kita lihat di sana. Allah Ta'ala tak mengatakan tengok apa yang kamu buat di sini kamu akan tahu. Tidak, Allah tak katakan tahu, tapi Allah katakan lihat dengan mata kepala. Apa yang kamu buat di sini kamu akan melihatnya nanti di akhirat. Beda antara tahu dengan lihat. Ibu kenal dengan presiden, ya. Dari mana? Saya tahu. Bisa lewat baca, bisa lewat dengar berita orang lain. Tapi ada satu orang yang pengetahuannya sangat sempurna. Dari mana tahu? Saya lihat langsung ketemu di istana negara. Mata saya melihat langsung. Amal perbuatan yang baik dan yang tak baik di dunia ini kita tidak tahu nanti di akhirat, tapi kita lihat. Kenapa begitu? Karena Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat syarran yang tak baik walaupun sebesar biji sawi, yarah. Makna yarah diambil dari kata ra'a. Ra'a menengok dengan mata kepala. Yarah, matanya akan melihat perbuatan itu. Didatangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qadimna ma'amilu min amalin. Kami datangkan, qadim, kami datangkan ma'amilu, semua yang mereka lakukan dulu. Min amalin, semua perbuatan. Lalu orang mungkin berpikir, bagaimana mungkin Allah Ta'ala dapat mendatangkan perbuatan yang sudah kita lakukan 10 tahun yang lalu. 2013 ada orang pernah berbuat dosa 2003. Bagaimana Allah mendatangkan yang itu? Zaman dulu mungkin orang pendekatannya pendekatan iman. Kalau ditanya bagaimana Allah mendatangkannya, bagaimana Allah mempertontonkannya, dijawab dengan iman. Tapi kemajuan ilmu pengetahuan teknologi justru semakin mempermudah orang untuk mencerna apa yang ada dalam Quran dan sunnah Nabi. Kalau rekaman anak bapak cucu ibu yang belajar merangkak 10-20 tahun yang lalu bisa ditonton sekarang, padahal itu buatan manusia, apakah tak mungkin yang maha kuasa wa huwa ala kulli syai'in qadir dapat merekamkan sedetil-detilnya sampai-sampai mithqala dzarrah walaupun sebesar biji sawi. Ketika yang dilihat itu nyata, maka orang yang melihat itu tak percaya. Apa kata dia? Mali hadzal kitab, mengapa buku yang mencatat amal perbuatan saya la yughadiru saghiratan, semua yang kecil-kecil, wala kabiratan, semua yang besar-besar, illa ahsaha, semua terhitung. Mengapa ini ada? Padahal Allah Ta'ala sudah nyatakan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Yasin yang selalu Bapak Ibu baca. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun, semuanya akan kami kumpulkan, ladaina, di dekat kami, muhdarun, semuanya akan dihadirkan, akan didatangkan, perbuatannya didatangkan, orangnya dikumpulkan, amal baik buruknya dipertontonkan di hadapan orang yang melakukannya. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang terakhir, yang keempat yang dimohonkan adalah wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Memohon kepada Allah min syarri, dari kejelekan, kejahatan, fitnati, azab al-masih ad-dajjal. Selama ini kita cuma tahu al-masih yang disebut dengan Isa, al-masih. Masih diambil dari kata masaha. Masaha artinya diusap. Mengapa dia disebut dengan al-masih? Karena dia orang yang lahirnya diusap dengan minyak kesucian. Dia disucikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-masih. Lalu mengapa ada kata al-masih ad-dajjal? Untuk membedakan al-masih Isa dengan al-masih dajjal. Memangnya ada kesamaan? Ya, mirip, sama. Al-masih ad-dajjal punya tiga, yang tiganya seperti yang ada pada al-masih Isa alaihissalam. Dia katakan kepada langit, ya sama imtiri, wahai langit turunkan hujan, turun hujan. Ya ard umbuti, wahai bumi tumbuhkan tanam-tanaman, bumi menumbuhkan tanaman. Dia tunjuk pada orang yang mati, ya mayit qum, wahai mayat bangkit tegak. Maka orang yang mati pun bisa hidup tegak berdiri. Lalu orang yang tak punya ilmu dan tak punya iman menyangka inilah al-masih, lalu dia pun beriman. Padahal al-masih ad-dajjal mengatakan yang hak padahal batil, mengatakan yang batil padahal hak. Tapi karena orang menyangka dia adalah al-masih, lalu dia sangka itu al-masih, maka kita disuruh Allah
disuruh Nabi minta perlindungan seandainya na'udzubillah sampailah kita ke masa yang kacau balau itu, yang hak tampak batil, yang batil tampak hak, disangka Nabi padahal Dajjal, dapatkah kita beramal salih? Tak mungkin. Maka kita disuruh meminta perlindungan kepada Allah. Yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dajjal artinya palsu. Ini ada bejana. Bejana itu bahasa kitanya baskom atau mangkok, inak terbuat dari emas. Lalu satu lagi ada bejana yang mirip sama, warnanya kuning. Orang yang tak punya ilmu emas dia sangka ini emas juga, padahal besi tapi dibalut dengan emas. Maka ini disebut dengan inak zahab, bejana emas. Yang palsu ini disebut dengan inak mudajjal, digunakan kata dajjal. Inak bejana, mudajjal yang berbalut emas padahal bukan emas, dalamnya besi, mukanya saja ditampakkan seperti emas. Yang asli disebut inak zahab, yang palsu disebut inak mudajjal. Inilah untuk membedakan, yang asli namanya Al-Masih Isa, yang palsu namanya Al-Masih Ad-Dajjal. Mengapa digunakan kata masih? Karena ada kemiripan antara keduanya. Disangka orang yang tak paham dia adalah Al-Masih Isa alaihissalam yang diutus Allah Ta'ala untuk di akhir zaman menegakkan kebenaran. Hadisnya hadis sahih, disebutkan dalam Sahih Bukhari, la yushikanna, tak lama lagi, hampir mendekati masanya, Allah akan mengirimkan Nabi Isa alaihissalam yang dulu diangkat Allah Ta'ala ke tempat keagungan kemuliaan. Di akhir zaman akan dikirimkan sekali lagi untuk menegakkan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu lagi yang perlu dikhawatirkan, bentuknya sama, mukjizatnya pun mirip, dapat menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, menegakkan orang yang mati. Tapi dia adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah dari keempat-empat ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Bapak Ibu sudah mengamalkan ini setiap akhir tasyahud, alhamdulillah, penjelasan hadis malam ini menambah pengetahuan, menguatkan hati dan membuat kita istiqamah. Andai belum, maka kita tutuplah tasyahud kita dengan ucapan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan kata yang tak tepat, tak berkenan di hati. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Sebagaimana biasa, kita lanjutkan dengan tanya jawab, baik berkaitan dengan 4 permohonan kepada Allah ini ataupun masalah-masalah lain. Terima kasih. Jazakumullahu khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.